Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadli Besik SPD. Saya mahasiswa PPG tahun 2023, Angkatan 1 Gelombang 3, LPTK Universitas Negeri Manado. Asal sekolah SMA Negeri 1 Tondano. Ya baik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di kesempatan kita pada hari ini. Kita akan belajar lagi hari ini. Kita akan memulaikan kegiatan belajar kita pada hari ini. Sebelum kita memulaikan kegiatan belajar hari ini, saya minta untuk semua siswa untuk mengecek semua tempat, semua ruangan kelas, ya. Kalau masih ada yang kotor dibersihkan. Coba yang sebelah kanan ada ditaruh di tempat sampah, ya. Tempat sampahnya ada di depan. Tempat sampah, ya. Tempat sampahnya ada. Sudah Baiklah, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Menunaikan proses pembelajaran kami dengan teman Bapak yang menjadi kami pelayanan. silakan duduk. Sebagai rasa nasionalis kita, ya, sebagai siswa Indonesia. Bapak akan mengecek kehadiran untuk kehadiran ketua kelas. Mana ketua kelas? Tolong Bapak yang hadir ada 22 orang, yang tidak hadir ada 6 orang, yang 4 orang alfa, 2 orang isi. baik, ya. Jadi untuk yang hadir 22 orang, 6 izin, 2 ya sakit, 4 alfa, ya. Oke, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, ya, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membuat kesepakatan dulu supaya tidak ada yang kira-kira kesepakatan apa yang kita bisa buat pada hari ini. Tidak boleh bermain di saat atau sama teman dalam kelas. Jangan ribut di kelas. Masih ada lagi? Marco, ya, Marco tidak boleh bermain. Kita sepakat tidak boleh bermain. Jadi kalau tidak boleh bermain berarti tidak boleh bermain bersama teman-teman, ya. Kalau guru sedang mengajar pasti, ya. Minggu yang lalu, ya, kita Bapak ingatkan dulu minggu lalu. Minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa? Pemasaran produk. Nah, kali ini kan kita strategi promosi penjualan. Jadi kalau minggu lalu kita mempelajari tentang pemasaran produk. Masih pemasaran, ya, masih tetap di materi pemasaran, tapi yang lalu masalah pemasaran produk, dan sekarang strategi promosi penjualan. Bapak mau tanya, kira-kira yang minggu lalu pemasaran produk itu apa? Kalian. Jadi pemasaran produk itu adalah proses yang melibatkan kegiatan promosi dan pemasaran produk kepada konsumen potensial untuk membeli produk tersebut. Jadi pemasaran produk itu adalah proses
yang melibatkan promosi. Jadi pemasaran produk itu proses yang melibatkan promosi dan pemasaran. Dan pemasaran produk juga kepada ya, jadi proses promosi kepada konsumen ya, konsumen yang siap atau berpotensi ya, yang siap atau berpotensi untuk membeli produk tersebut. Itu tuh minggu lalu minggu lalu tentang pemasaran produk. Kali ini kita akan belajar tentang strategi promosi penjualan. Kira-kira ketika kita akan mempelajari akan strategi promosi penjualan ini, menurut kalian apa yang disebut dengan promosi penjualan? Ada yang tahu? Ada yang sudah buka-buka materi untuk ya nih ya. Itu menghemat biaya dalam intensitas serta jangkauan pemasaran yang lebih luas. Jangkauan yang pemasaran yang lebih luas. Jadi ketika ini strategi promosi berjalan, apalagi untuk materi kita pada hari ini, kita akan berbicara tentang digital promosi penjualan ya. Jadi materi kita ini jadi aplikasi digital promosi penjualan. Dalam hal ini kita akan menggunakan Canva. Ya, dalam materi sebentar kita akan mengedit ya suatu promosi penjualan di dalam bentuk Canva. Nanti sebentar setiap kelompok Bapak akan membagi kelompok sebentar akan membuat semua proyek itu ya. Setelah selesai kita akan presentasikan di depan masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan akan hasil karya atau hasil proyek. Terus yang kedua ya, kita masih mengapa perusahaan harus mengikuti perkembangan teknologi menggunakan aplikasi digital marketing dalam promosi penjualan. Jadi Bapak mau tanyakan kembali ya, mengapa perusahaan harus mengikuti perkembangan teknologi dalam menggunakan aplikasi digital marketing dalam promosi penjualan? Kira-kira ada yang bisa? Karena digital marketing membantu suatu bisnis menjangkau lebih banyak audiens daripada metode konvensional. Selain dapat menjangkau audiens, digital marketing juga lebih hemat dan terukur. Jadi DP manfaat tuh mengapa setiap perusahaan mengikuti perkembangan digital untuk promosi penjualan? Karena kalau menurut siapa tadi? Diva. Menurut Diva karena kalau menggunakan aplikasi digital itu lebih murah ya, lebih menghemat biaya. Terus DP keuntungan lagi, dia lebih menjangkau luas. Jadi seperti kan kita sekarang punya sosial media toh, ada WA, ada Facebook, ada Instagram toh. Jadi ketika kita mau mempromosikan akan suatu produk yang kita produksi pasti ya, yang kita mau jual dengan menggunakan aplikasi digital marketing, dia lebih murah, menjangkau audiens lebih banyak dan tepat, cepat itu waktu. Jadi kalau dulu masih konvensional, masih mau pergi di tempat writing, masih mau pergi tempat untuk membuat poster ini baru mau disampaikan tuh perlu waktu yang lama. Tapi untuk
zaman sekarang ini kita tinggal menggunakan fasilitas teknologi, no? Teknologi seperti yang Bapak katakan tadi dan juga bilang tadi bahwa lebih mudah, lebih murah, lebih menjangkau audiens yang lebih banyak, tepat waktu, yang cepat. Oke? Jadi ini keuntungan-keuntungan untuk aplikasi digital promosi pemasaran, ya, promosi penjualan. Selanjutnya untuk materi kita pada hari sebelum kita ke materi pokok ya, melalui mendesain aplikasi Canva. Jadi ini baru mengarahkan pokoknya. Jadi sebentar kita akan mendesain sebuah produk di dalam aplikasi Canva. Aplikasi Canva. Jadi dari aplikasi Canva itu secara langsung kita melibatkan diri, ya, berdasarkan pengalaman apa yang kita tahu tentang materi tentang Canva ini. Kita mau edit sama-sama, ya. Kita akan mendesain sama-sama akan apa yang akan kita jual di dalam aplikasi Canva. Ini bisa mengerti semua ini? Bisa ya. Di belakang juga bisa ya. Ini tujuan kita akan membuat aplikasi mendesain aplikasi Canva dalam bentuk promosi penjualan. Selanjutnya apa yang kita akan menjadi tujuan pembelajaran kita, apa yang kita akan cari tahu ya, untuk materi hari ini. Dengan model pembelajaran based learning diharapkan peserta didik menganalisis pemasaran melalui strategi promosi penjualan serta mampu mendesain aplikasi digital marketing Canva dalam bentuk promosi penjualan WhatsApp dan Facebook secara digital. Jadi dengan ini akan terbentuk sikap kritis, kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Itu adalah tujuan kita untuk pertemuan kita pada hari ini tentang aplikasi Canva yang akan kita praktekkan sebentar. Ya. Jadi bisa paham semua? Ya. Okay. Jadi untuk materi seperti tadi tetap materi tentang pemasaran, tujuan jenis promosi penjualan. Jadi nanti Bapak kirim link ya di materi, kirim link. Jadi mekanismenya sebentar ya, mekanisme sebentar. Tetap setiap siswa ada aplikasi Canva. Sudah ada? Bisa semua ada download? Yang sebelah kiri sini ada? Tengah? Yang belakang? Oke ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan pretest, tapi tetap Bapak dalam bentuk link ya. Ada beberapa pertanyaan di dalam. Nanti sebentar setelah ini tetap dikirim di grup kelas ya, untuk mata kuliah ekonomi. Oke, coba lihat ini. Sebelum kita mengerjakan pretest, kita ice breaking dulu. Boleh suruh tegang-tegang. Kita orang ice breaking dulu. Mari kita
ya. Semoga lebih bersemangat lagi. Oke, kita akan Bapak akan memutarkan ya. Kita akan masuk pada kegiatan inti kita pada pembelajaran hari ini. Bapak akan memutarkan sebuah video pembelajaran tentang strategi promosi penjualan. Mohon semua melihat akan video pembelajaran kita pada hari ini, karena ini akan menjadi dasar akan hasil karya proyek yang akan kita buat pada hari ini. Iklan koran atau surat kabar, iklan majalah, iklan tabloid, jurnal, katalog produk, kalender, brosur atau pamflet atau flyer dan poster. Yang kedua, iklan media elektronik. Iklan media elektronik adalah media iklan yang proses bekerjanya berdasar pada. Jadi itulah yang akan kita proyekkan kepada, kita akan membuat hasil karya pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan mengelompokkan akan kita akan bagi 3 kelompok. Boleh 3 kelompok. Yang di depan sini mungkin kelompok 1 yang sebelah sini, ya, bisa ya, bisa langsung mengatur dengan tertib, tetap supaya tetap pembelajaran kita berlangsung dengan baik, tetap mengatur kelompok dengan tertib. Bapak akan membagikan LKPD ya, LKPD bersama. Jadi langsung saja untuk mengerjakan cara menggunakan aplikasi yang lain. Iya tahu itu. Bikin presentasi. Ini tuh coba lihat bentar lagi. Yuk, gak itu ya? Oke, kelompok 3 gimana perkembangan? Sudah mau selesai. Kelompok 2 yang semua materi dari bahasa-bahasa yang mulai kan kita 3 kelompok ya. Tetap kita akan presentasikan semua itu, tapi karena kelompok 1 ya, kelompok 3 yang lebih dulu selesai, boleh dikirim linknya, boleh? Bentar. Semua di sini. Gimana ya? Jadi boleh menyimak dulu apa yang hasil pemasaran. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Talia Alfa. Nama saya Erin Tompok. Nama saya Priscilla Poliin. Nama saya Marcela Nutangga. Nama saya Marco Tampi. Nama saya Vincentia Mesinambo. Dan pada saat ini kami akan mempresentasikan materi tentang pemasaran produk yang tentu saja didesain di aplikasi Canva. Mari kita mulai.
dari yang pertama pengertian, kedua tujuan, dan ketiga fungsi. Pemasaran produk adalah suatu proses yang melibatkan kegiatan promosi dan pemasaran produk kepada konsumen potensial. Tujuan utama dari pemasaran produk adalah untuk meningkatkan penjualan produk dan mencapai pertumbuhan bisnis jangka panjang. Namun, tujuan pemasaran produk bisa bervariasi tergantung pada kondisi perusahaan dan pasar. Fungsi untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan, untuk mempengaruhi keputusan membeli konsumen, dan untuk menciptakan nilai ekonomi suatu barang. Dan sekarang kita membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada anggota kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Untuk hasil Ustaz. Oh, ini kirim dari situ. Sudah Bapak? Hai. Nah ini hasil poster ya yang didesain di Canva. Ya, ini merupakan hasil poster yang sudah kelompok kami desain dari aplikasi Canva. Dari poster ini merupakan poster tentang promosi jasa, yaitu tentang dance party. Dan dance party ini akan dilaksanakan pada 26 September jam 10 malam pada tempat di Diandra Convention Center. Dan ada juga harga masuk per orangnya yaitu Rp100.000. Dan spesialnya dari dance party ini yaitu adalah special performance dari DJ Danzi Martinez. Sekian. Pertanyaan dari kelompok lain. Oke, nama dulu. Baik, perkenalkan saya kelompok 1. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari promosi produk? Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok tersebut. Jawabannya, kesimpulannya dari promosi ini, banyak orang yang memiliki hobi atau ketertarikan tentang dance bisa tahu dan datang sehingga mereka bisa menyalurkan hobi dan bakat mereka. Terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 1. Terima kasih untuk jawabannya. Kami dari kelompok 1 sangat luar. Kemudian kelompok 2, apakah masih ada pertanyaan? Nah, perkenalkan saya dari kelompok 2. Pertanyaan kepada kelompok 3. Apa manfaat dari poster tersebut? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dapat menjangkau target. Menjangkau target dengan mudah dan cepat. Jadi kalau kita memakai istilah digital marketing, jadi membuatnya sangat mudah, menjangkau audiens yang lebih banyak, cepat dan cepat terasa. Oke, baik ya untuk kelompok 1, kelompok 3. Terima kasih ya. Kita beri tepuk tangan buat. Oke, terima kasih. Oke, untuk pembelajaran kita ini berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, setelah kita mempelajari akan aplikasi penggunaan aplikasi Canva seperti yang kita telah tampilkan akan hasil proyek kita pada hari ini seperti yang tadi, dan kelompok itu sangat bagus ya. Tadi juga Bapak telah melihat akan hasil kerja dari kelompok 1 dan kelompok 2, bagus sekali ya. Berarti keseluruhannya bisa mengerti akan materi kita pada hari ini tentang bagaimana kita mendesain suatu promosi pemasaran melalui aplikasi
digital marketing Canva ya. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan ya. Berarti melalui proses promosi ya, promosi penjualan digital marketing, berarti ini sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat untuk kita membuat atau kita menjual produk atau menawarkan produk yang kita akan tawarkan kepada masyarakat atau konsumen. Jadi semua dari kita, jadi ini kesimpulan kita bersama ya. Jadi berarti aplikasi digital marketing sangat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam penjualan dan pembelian ya. Jadi karena ada orang yang mau jual, ada orang yang mau beli, misalnya jadi contoh sekarang ada sistem COD ya. COD apa itu? Cash on delivery. Jadi cash on the delivery ya. Delivery. Berarti semua mengerti. Oke, makasih. Jadi dari apa yang kita pelajari ini, kira-kira apa yang kita dapat dari pembelajaran ini? Pengetahuan apa yang kita dapat dari pembelajaran ini? Mungkin ada yang bisa memberikan satu orang saja ya. Apa yang kita dapat dari pembelajaran ini? Manfaat. Ya, sama? Ingat. Kailah. Oke, silakan Kailah, nomor 1. Kaira. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu melalui promosi penjualan digital marketing sangat bermanfaat dan memudahkan untuk memasarkan suatu produk secara cepat dan tepat. Ya, jadi dari hasil ini kita ya bisa dimudahkan dengan aplikasi Canva bagi dalam promosi penjualan karena bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi. Terus selanjutnya yang kita pelajari ini tentang kita bisa mengoperasikan akan aplikasi Canva ini. Jadi guru dan siswa bisa mengaplikasikan. Berarti kita belajar bersama-sama ya, bersama-sama. Jadi siswa tahu, guru tahu, semua tahu ya untuk mengoperasikan dengan digital marketing Canva. Oke ya. Selanjutnya kita Bapak akan memberitahukan akan materi kita pada minggu depan ya, supaya kita bisa mempersiapkan. Seperti tadi kan kita Bapak selalu tanya untuk apa yang dipelajari pada minggu yang lalu. Sekarang Bapak akan memberitahukan untuk materi kita yang pada minggu depan, yaitu tentang sasaran-sasaran strategi penjualan. Sasaran-sasaran strategi penjualan. Mohon mudah-mudahan minggu depan setelah masuk di kelas boleh dibaca-baca di rumah tentang materi untuk minggu depan. Baik ya, terima kasih atas semua siswa yang telah belajar tentang materi ini sangat baik ya. Kita akan akhiri akan kegiatan belajar kita pada hari ini dan seperti biasa kita akan ditutup dengan doa dan salam. Mohon ya semua merapikan diri ya untuk doa. Mohon siap semua karena ini berdoa. Mari kita berdoa. Allah berdoa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena atas berkat dan firman-Mu sehingga kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini dapat terselesaikan dengan baik.
Kiranya apa yang telah diajarkan tadi dapat kami pahami dan kami mengerti. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama kami berdoa. Amin. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak.